Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kasus kali ini datang dari negara kita Indonesia, di mana kasus ini pernah viral di tahun 2019 silam, yaitu tentang penemuan jenazah di Kampung Bondol, Desa Pondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penemuan ini menggegerkan warga setempat karena diketahui ada kedua jasad yang berada di dalam mobil yang terbakar. Karena diketahui kedua jasad itu berada di dalam mobil yang terbakar. Tak selang lama, polisi pun datang ke lokasi penemuan mobil terbakar tersebut. Tidak butuh waktu lama, dengan plat nomor, polisi pun dapat mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut bernama Edi. Dan seketika polisi pun pergi ke rumah dari istrinya Edi. Dan dari keterangan istrinya ini bahwa ia adalah istri pertama, dan diketahui juga bahwa Edi memiliki istri muda bernama Aulia. Dan saat itulah Aulia dan juga anaknya Kelvin ditahan. Apa sebenarnya motif pelaku hingga tega nih membakar suami dan juga ayah tiri dari pelaku? Korban bernama lengkap Edi Chandra, berusia 54 tahun atau biasa dipanggil dengan sebutan Pupung Sadili. Dan putranya bernama M. Adi Pradana atau Dana, berusia 23 tahun. Edi adalah seorang pengusaha dan karyawan swasta. Ia juga aktif di bidang sosial. Edi juga dikenal sebagai orang yang cukup terpandang ya. Ia juga cukup aktif di sosial media dan sekaligus pendiri komunitas bumi datar atau yang dikenal sebagai Flat Earth. Edi berkenalan dengan seorang wanita bernama Aulia Kesuma yang ia temui dari sosial media bernama Facebook. Singkat cerita, mereka pun saling mengenal lebih jauh, yang awalnya dikabarkan bahwa Aulia ini tidak tertarik dengan Edi ya. Namun saat dipertemukan dengan anaknya yaitu Dana, dan dikabarkan bahwa Dana ini meminta langsung kepada Aulia untuk menikah dengan ayahnya. Dan Aulia pun luluh bersedia menikah dengan Edi. Dan pada tanggal 5 Juni 2011, Edi dan juga Aulia menikah. Dan Aulia seketika berstatus istri kedua dari Edi. Keduanya pun merintis ya, membangun usaha yaitu sebuah restoran. Dan usaha tersebut dikelola oleh Aulia sendiri. Pernikahan mereka ini nggak berjalan mulus ya, karena dikabarkan bahwa selama menikah Edi tidak bekerja sama sekali. Dan hanya Aulia aja yang bekerja seorang diri. Dan pada tahun 2013, Aulia memutuskan untuk meminjam uang ke bank sebanyak totalnya 10 miliar. Dan peminjaman ke bank ini pun dilakukan secara berkala. Awalnya Aulia ini meminjam sebanyak 700 juta dari salah satu bank dan untuk keperluan usaha yaitu restorannya. Sayangnya bisnis kuliner Aulia ini tidak terlalu berkembang dikarenakan pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan pemasukannya. Aulia pun meminjam kembali uang kepada bank sebesar 3 miliar di bank yang sama. Aulia kembali meminjam lagi nih uang sebesar 2,5 miliar. Dan uang pinjaman itu pun habis untuk membayar angsuran atau bunga pinjaman, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Hingga totalnya itu mencapai 10 miliar. Aulia mau tidak mau nih harus mencicil hutangnya setiap bulannya sebesar 200 juta rupiah yang udah berjalan lebih dari 1 tahun. Rupanya usaha restoran tersebut ini tidak berjalan mulus hingga akhirnya gulung tikar. Aulia yang udah sangat pusing ya dengan hutangnya itu, ditambah suaminya ini lepas tangan atas hutangnya Aulia. Dan Aulia juga sempat terpikir waktu itu, sempat ingin bunuh diri gitu, tapi nggak jadi karena terbesitlah nih di pikiran Aulia untuk meminta atau mendesak suaminya yaitu Edi untuk menjual rumahnya Edi yang berada di Lebak Bulus, Jakarta. Ia datang menghampiri Edi dan mendesak Edi untuk menjual rumah tersebut karena rumah tersebut ditaksir seharga 26 miliar rupiah. Tentu aja dana tersebut lebih besar dan cukup malahan lebih kan ya untuk lunasi hutang, dan juga dana lebihnya itu bisa buat buka usaha baru, pikirnya Aulia. Sayangnya Edi menolak.
Dan hal inilah yang menyebabkan rumah tangga mereka itu renggang karena sering bertengkar dan juga cekcok. Bahkan dikabarkan Edi pernah berkata kepada istrinya bahwa ia adalah pembawa sial. Karena bukannya berkembang, justru harta milik Edi perlahan-lahan malah habis. Dari situlah Aulia ini memendam rasa sakit ya, merasakan sakit hati dan memendamnya. Bahkan Aulia juga pernah mengancam jika permintaannya ini tidak dituruti, Aulia akan membunuh Edi dan juga anaknya. Ternyata perkataan Aulia bukan hanya sekedar gertakan, karena Aulia sempat membeli senjata api seharga 50 juta, walaupun dia itu nggak tahu gimana cara menggunakannya. Di sini nggak ditemukan ya gimana caranya Aulia itu bisa mendapatkan, karena gimana pun juga kalau dia beli berarti kan ilegal. Semua yang Aulia alami itu ia ceritakan kepada ART-nya yaitu Karsini, termasuk juga kepada anaknya yaitu Giovanni Kelvin. Aulia juga pernah nih meminta Karsini untuk pergi ke dukun. Ia meminta agar suaminya ini disantet untuk bisa menghabisi suaminya. Aulia memberikan uang sebesar 40 juta kepada Karsini. Sayangnya hal itu tuh sia-sia karena santet yang ditujukan kepada Edi tidak membuat Edi meninggal ataupun sakit keras lah minimal, enggak. Gak berhenti sampai di situ, rencana pun dibuat kembali untuk mengeksekusi Edi dengan cara ditembak. Aulia secara langsung meminta bantuan Karsini dan juga suaminya bernama Rodi. Pada Agustus 2019, Rodi menemui Aulia untuk meminta uang muka sebesar 90 juta rupiah. Namun pada akhirnya rencana itu pun dibatalkan dan berganti ke rencana lain. Aulia meminta Rodi untuk mencari pengeksekusi bayaran. Ia meminta suami dan anak tirinya ini untuk diracun atau dibius dan dilenyapkan dengan cara dibakar. Pada hari Jumat 23 Agustus 2019, Aulia bertemu dengan para eksekutor di salah satu hotel di daerah Pejaten. Di sana ada Aulia, Rodi, Supriyadi alias Alpat, Kusmawanto alias Agus, Muhammad Nur Sahid ataupun Sugeng, dan seorang babysitter inisial D yang tidak terlibat. Para eksekutor meminta uang muka terlebih dahulu, dan dari kesepakatan untuk pembayaran eksekusi ini itu sebesar 500 juta. Aulia pun memberikan uang muka sebesar 150 juta. Setelah itu mereka nih langsung mendatangi rumah Edi di Lebak Bulus. Hal yang tidak terduga pun terjadi pada saat eksekutor bernama Alfa dinyatakan kesurupan gitu cara tiba-tiba. Mau tidak mau, Alfa ini diantar kembali ke hotel dan mereka yang tersisa ini udahlah melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pada pukul 9.30 malam, Aulia bertemu dengan Edi di rumahnya. Dan Aulia juga mengajak Edi untuk berhubungan intim. Aulia juga sudah menyiapkan jus jeruk yang tentu aja udah diracun dengan racun tikus. Dan para eksekutor udah bersiap dengan membawa handuk yang diberikan alkohol. Tujuannya untuk membekap korban. Saat dibekap, Edi sempat melawan, sayangnya nggak berhasil. Edi pun lemas tak berdaya, sedangkan Dana, anaknya Edi ya, sempat meminum jus yang udah dicampur racun yang ada di kulkas. Tapi ditunggu-tunggu, sayangnya minuman racun itu tidak bereaksi apa-apa kepada Dana. Ketika anak Aulia yaitu Kelvin, ini Kelvin ya, mengubah rencana dengan mengajak Dana untuk minum minuman. Dana pun menyetujui untuk ikut minum minuman. Dan saat sedang meminum minuman itulah Dana langsung dibekap dengan handuk yang udah diberi alkohol. Seketika Dana pun pingsan. Gak berhenti sampai situ aja ya, Dana pun dipukul berkali-kali hingga pada Sabtu 24 Agustus 2019, kedua korban ini dibungkus menggunakan bed cover dan juga diikat. Awalnya, mereka ini berencana untuk menghilangkan jejak dengan kebakaran rumah. Dilakuinya itu kebakaran rumah di rumahnya Edi. Dan para eksekutor ini pun membantu untuk membakar rumahnya Edi. Seketika api pun udah menyambar kemana-mana. 4 pemadam kebakaran pun datang.
Dan dengan cepat api pun berhasil dipadamkan. Jadi udah gitu aja gitu. Apinya padam, tapi Edi sama Dana ini tidak terbakar sama sekali. Karena takut kalau petugas damkar ini memasuki rumah, Aulia bergegas menelepon para eksekutor untuk memindahkan korban. Korbannya dipindahin dulu lah, soalnya masih ada petugas nih, takutnya ketahuan. Sayangnya saat dihubungi, para eksekutor itu pun mengatakan bahwa mereka sudah pergi menuju Lampung. Keesokan harinya ya, pada pukul 5 dini hari, dengan terpaksa Aulia dan anaknya Kelvin dengan sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah Edi dan memindahkan para korban ini dengan memindahkannya ke mobil Kalia. Di sini Aulia sempat bingung karena ini jasadnya mau dibawa kemana. Dipikir, akhirnya tercetuslah ide untuk membakar mobil beserta dengan jasad suami dan anak tirinya tersebut. Dan juga kalau bisa dibuangnya ke jurang. Bergegaslah mereka pergi berkeliling untuk mencari tempat. Sedangkan Kevin membawa mobil sendiri dan Aulia membawa mobil berisi jasad para korban. Pada pukul 10 pagi, Aulia membeli bensin sebanyak 8 botol aqua berukuran 1 liter. Mereka memasuki tol Jor ke arah Serpong, lalu ke arah Parung, lalu pergi lagi ke arah Bogor dan pergi lagi ke Ciawi. Lalu masuk tol lagi nih ke arah Sukabumi. Dan dikabarkan keluar di tol Cikombong dan mereka pun akhirnya berhenti di Cidahu, Sukabumi dan merasa bahwa tempat inilah tempat yang sesuai untuk membuang jasad korban. Sudah dirasa udah cukup, iya kayaknya nih cocok lah. Mereka pun langsung turun bergegas. Kelvin langsung menyiramkan mobil berisikan jasad Edi dan juga Dana dengan bensin dan kemudian membakarnya. Namun di luar dugaan, mobil tersebut ternyata meledak. Bahkan tangannya Kelvin ini kena api yang menyambar. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi dan juga ke rumah sakit Pertamina karena tangan Kelvin terluka. Setelah Aulia dan Kelvin ditangkap, para eksekutor pun ditangkap termasuk ART dan suaminya. Dan persidangan pun digelar. Setelahnya, persidangan yang cukup alot ini hingga berbulan-bulan dan kasasi para tersangka pun ditolak. Pada 18 Agustus 2020, Aulia dan Kelvin divonis hukuman mati. Agus dan Sugeng sebagai eksekutor dipenjara seumur hidup. Supri dipenjara 12 tahun. Karena perannya ini untuk memantau situasi. Karsini 10 tahun penjara dan suaminya Rodi 14 tahun penjara. Gimana kasusnya? Demi harta dan demi bayar hutang yang miliaran-miliaran, ya tega membunuh bapak sama anak. Ibaratnya suami lu sama anak tiri lu. Sebenarnya bukan cuma ini sih, masih ada beberapa kisah yang hampir sama lah ya. Gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.